Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-temanku seperjuangan dan seakidah, kader umat, kader bangsa, kader pendidik, kader ulama, ya dimanapun teman-teman berada, insya Allah semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman sekalian, kami ucapkan selamat karena sudah menempuh PTS ya, penilaian tengah semester. Semoga teman-teman bisa menjalaninya dengan baik dan insya Allah mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, insya Allah teman-teman bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan belajar bersama melanjutkan materi yang pertemuan lalu kita laksanakan secara conference. Sekarang dilanjut secara virtual, yaitu pembelajaran bab 3 untuk yang sekarang. Untuk materinya apa? Temanya tentang apa? Coba kita buka dulu. Coba share screen. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya, ini dulu. Insya Allah kita akan belajar tentang temanya adalah pemanfaatan kekayaan alam, kelas 11 Madrasah Aliyah. Atau dalam tingkatan di pondok pesantren atau di mu'alim sendiri, ini adalah kelas 5 ya, materi untuk kelas 5. Jadi teman-teman tolong nanti diperhatikan dengan baik. Pemanfaatan kekayaan alam. Seperti apa? Kita buka dulu. Oke, next. Nah, pemanfaatan kekayaan alam. Insya Allah dalam tema ini yang akan dibahas adalah pertama surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 268, kemudian surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Tapi teman-teman sekalian perlu dipahami, Ana di sini akan berbagi atau kita sekarang mempelajari surat Al-Baqarah ayat 267 dan 268 terlebih dahulu. Insya Allah kalau surat Al-Ma'arij nanti bisa dilanjutkan bersama Al-Ustadz Ahmad Salim di pertemuan selanjutnya. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, apa saja contoh, coba kita memahami ya isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 268. Kalau di sini terus mufrodat, terjemahan, kemudian pembahasan. Nah, tapi di slide-nya saya tambahkan asbabun nuzul dan juga munasabatul ayat. Jadi teman-teman biar tidak asing dengan dengan gambaran-gambaran tafsir, itu nanti ada asbabun nuzulnya soalnya. Asbabun nuzul, kemudian ada juga munasabatul ayat. Nah, yang akan dipelajari di sini tujuan pembelajarannya satu, siswa mampu membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah 267 sampai 268 dengan baik tentunya ya. Karena saya di sini bertemu atau ya berjumpanya dengan kelas 5, insya Allah membaca Al-Qur'annya pasti baik ya. Tapi walaupun ada yang masih mungkin berproses, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi lebih baik lagi. Nah, kemudian memahami komponen penting dalam penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah 267 sampai 268. Yang terakhir mampu memahami pembahasan tafsir Al-Qur'an. Nah, ini yang tidak kalah menariknya teman-teman sekalian. Nanti di sini ada beberapa pembahasan yang tidak ada di buku, gampangnya gitulah. Itu yang saya ambil dari referensi lain supaya teman-teman bisa wawasannya luas dan teman-teman bisa juga ilmunya itu gampangnya apa ya? Tidak terbatas gitulah. Ya, ada batasnya tapi tidak terlalu sempit lah gampangnya gitu. Oke. Nah, seperti biasa sebagaimana kita belajar konferen kan kalau konferen biasanya ada ngajinya dulu ya atau membaca Al-Qur'an dulu. Yang teknisnya biasanya Ustadz
Ustadz atau Ana, baru teman-teman mengikuti. Nah, tapi untuk pertemuan virtual nanti biarkan Ana yang ngaji atau membacakan, teman-teman yang mendengarkan. Insya Allah pahalanya sama lah. Ya paling ya beda beda pengucapan dan lain sebagainya saja. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan pahala dari mendengarkan sebagaimana orang yang membacakan Al-Quran. Nah, pesan saya nanti dalam pembacaan Al-Quran saya ketika ada kekurangan silakan boleh bisa tulis kolom komentar. Misalkan Mas ininya kurang panjang, Mas ininya kurang makrotnya. Boleh aja. Saya juga masih belajar gitu ya, teman-teman. Oke. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Shadaqallahul azim. Nah, saya bacakan terjemahannya teman-teman sekalian, terjemahan depak ya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah dari harta-harta kalian yang terbaik dari hasil kalian, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa-apa yang kami keluarkan dari bumi, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata. Jadi ada orang-orang yang tidak mau untuk berzakat gitu ya. Sehingga dia memandang sinis. Walastum bi akhirihi illa an tuhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha kaya dan maha terpuji. Selanjutnya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti manusia akan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, menyuruh berbuat fahisya. Wallahu ya'idukum maghfirah. Sedangkan Allah menjadikan untukmu itu ampunan daripadanya dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunianya dan maha mengetahui. Nah, kurang lebih itulah terjemahannya dan juga ayatnya. Kita lanjut ke kosakata penting ya teman-teman sekalian. Silakan bisa diperhatikan. Ini biasanya itu akan muncul di ujian-ujian kayak kalau yang pernah saya alami ada UMBN ya. Itu ujian Al-Islam gamanya gitulah untuk yang Kemenak atau Depak. Nah, kosakata kayak seperti ini bisa muncul. Amanu artinya mereka telah beriman atau beriman. Anfiqu, nafkahkanlah atau memberi nafkah. Kemudian kasabatum, apa-apa yang telah engkau hasilkan atau engkau usahakan. Ghaniyun, yang maha kaya. Hamidun, yang maha terpuji. Magfiratan, yaitu ampunan. Wa fadlan, yaitu karunia. Nah, kurang lebih kosakata pentingnya ini ya, karena teman-teman sekalian dalam memahami tafsir itu
ketika teman-teman buka kitab-kitab tafsir itu kan ada kosakatanya pasti ya. Itu untuk apa? Kadang ada mufasir-mufasir itu dalam memahami Al-Qur'an, dalam tafsirnya itu mempunyai makna yang tersendiri. Nah, biar nggak gagal paham, maka kosakata penting ini harus diketahui. Nah, gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman sekalian. Oke. Nah, ketika kita telah memahami tentang kosakata penting, selanjutnya adalah asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul ayatnya apa? Al-Baqarah 267 tadi. Ada kaum Ansor, suatu ketika ada pemetikan kurma, gambarnya memanen kurma lah. Nah, kemudian ada yang menggantungkannya di tiang Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kurma yang baik. Nah, jadi pada musim panen ada yang menggantungkan kurmanya di tiang Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma yang baik, ada juga yang buruk. Nah, yang buruk ini dia itu tidak tahu bahwa ini diperbolehkan enggak ya. Nah, jadi memberikan yang gampangnya tidak maksimal lah. Nah, gitu. Itu menurut kitab Mustadrak Hakim. Kemudian menurut Sunan Abu Dawud, ya, dalam kitab Sunan, An-Nasai juga, bahwa ada orang-orang yang memilih kurma jelek untuk dizakatkan. Jadi kan ada panen kurma, kan ada panen kurma yang baik, panen kurma yang mungkin terlalu matang atau busuk lah gitulah, mendekati busuk bisa jadi. Nah, itu yang dizakatkan, yang baik itu malah disimpan. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran atas perbuatan mereka. Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi penting ya. Jadi bahwa ketika kita memberikan zakat atau apapun itu, kita harus memberikan yang terbaik. Nah, kayak beras-beras gitulah. Beras itu kan juga banyak level-levelnya ya. Nah, kalau di sini saya contohkan jenis kurma. Kan ada kurma ajwa, safawi, terus kurma tangkai, mariami. Nah, ajwa sendiri pun ada tingkatannya. Ada yang AA VIP, AA jumbo, AAA VIP. Nah, ada juga. Jadi memang mereka ketika itu memberikan yang kurang maksimal kemana itu. Nah, munasabah ayat di sini saya kutip ya, Ali Imran ayat 92. La tanalul birra, dan tidak akan pernah, lan itu kan tidak akan pernah, tanalul birra, engkau mendapatkan sebuah kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, kecuali engkau memberikan atau menginfakkan apa-apa yang engkau cintai. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang engkau nafkahkan, maka sesungguhnya Allah itu Maha tahu, mau baik atau buruk. Nah, gampangnya gitulah. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya hadirkan contoh ya, kayak gambar baksos. Ini supaya teman-teman bisa melihat bahwa ketika bakti sosial kan kita diminta untuk ini ya, diminta untuk menyumbangkan gitulah. Nah, ya terserah. Ya, barang-barang ada yang menyumbangkan barang bekas, ada yang menyumbangkan barang-barang yang luar biasa kualitasnya. Nah, kalau saran saya berikan yang baik. Berikan yang bagus, kemudian kualitasnya terbaik bahkan. Kenapa? Karena yang dicari sini adalah kebermanfaatannya, langgeng atau tidak. Pahala kebaikannya itu akan terus menerus atau tidak. Kalau yang kita berikan itu kaos oblong, kaos yang cepat rusak, ya kebaikannya itu cuman ketika dia rusak dan tidak dipakai udah kita terputus. Tapi contoh kita memberikan sajadah, kita memberikan baju koko yang kualitasnya luar biasa, maka kebaikan ketika sajadah itu dipakai untuk sholat, maka kebaikan sholatnya mereka itu kita tetap dapat pahala darinya gitu loh. Nah, itu ya teman-teman. Nah, makanya kita harus memberikan sesuatu itu dari apa yang kita cintai. Nah, yang terbaik namanya gitulah. Nah, pembahasan tafsir yang kami kutip dari buku Depak ya, teman-teman sekalian, ini bisa dipahami. Satu adalah pembagian harta itu sebagai ujian. Kampanye gini, yang dimaksud harta sebagai ujian itu ketika kita memiliki harta, sesungguhnya kita itu di akhirat itu akan hisabnya itu lama. Bahkan Rasulullah SAW itu memilih untuk menjadi miskin ya. Tapi bukan mentalnya yang miskin, tapi supaya tidak terlalu termakan oleh dunia. Karena ya ujian, dunia itu kan adalah ujian. Gitu. Harta itu adalah ujian. Kemudian harta sebagai amanah. Contoh kita ada anak, ada istri ya. Mungkin kalau teman-teman ya pasti akan menikah ya. Akan mempunyai istri dan akan mempunyai anak.
Nah, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada harta sebagai anugerah yang Allah memberi, Allah juga percaya kita mampu. Nah, anugerah itu gini. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita, Allah itu percaya kalau kita itu mampu untuk mengelola harta tersebut. Tapi ingat, jangan sampai kemudian kita lalai dengan harta itu sehingga kita termakan dengan hasud dunia yang fana ini. Nah, kalau saya bisa kasih quotes, nah ini, harta yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan. Jadi harta yang dititipkan kepada kita itu ya titipan teman-teman, bukan milik kita. Kita punya motor, kita punya mobil, kita punya apapun, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sungguhnya adalah harta yang kita infakkan, yang kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini tentang rezeki teman-teman. Tadi kan ada disentil juga tentang asyaitonu ya'idukumul faqra. Tentang rizki. Kita harus tahu nih yang gambar kopi dulu lihat. Rizki itu nggak cuma tentang harta. Rizki itu nggak cuma tentang uang. Rizki itu nggak cuma tentang nominal, harta, kekayaan, dan sebagainya. Akan tetapi ketenangan hati, kemudian hidayah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita dan harus kita syukuri. Ya, rizki itu harus kita syukuri teman-teman. Jadi nggak cuma tentang uang, tentang harta enggak. Ya. Kemudian, nah tadi ke asyaitonu ya, ya'idukumul faqra. Setan itu memang sengaja menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Supaya apa? Memang ya banyak lah ya. Banyak kita temukan bahwa orang-orang yang dia itu sebenarnya dia punya kekuatan, tapi karena mentalnya dia mental miskin, maka dia lebih mencari solusi yang terbaik katanya mereka, yaitu pergi ke dukun, kemudian pesugihan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kan mendekatkan ke syirik kan. Makanya kita coba naik ke ini yang atas ya. Kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Nah, maka jangan sampai ya kita itu bermental miskin sehingga kita akan menjadi kufur karena kemiskinan itu. Jangan sampai teman-teman sekalian. Mentalnya itu mentalnya itu pejuang lah. Ya, Allah kan bersama orang-orang pejuang. Ya, insya Allah akan diberikan yang terbaik kalau kita selama kita berjuang. Kemudian nih, yang terakhirnya ada kabar baik. Allah SWT berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin." Kabar baiknya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah bagi binatang melata sekalipun yang hidup di atas muka bumi ini kecuali diberikan rizki baginya. Dan dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu, semuanya tertulis di dalam lauh. Ini mau salah tulis, lauh mahfuz. Nah, teman-teman sekalian. Jadi binatang melata pun Allah sudah tentukan rezekinya, apalagi kita gitu. Yang kita punya kekuatan, kita juga punya gampangnya punya otak untuk berpikir maju gitu. Jadi jangan kita batasi dengan mental miskin kita, sehingga kita tidak bisa menebarkan kebaikan kepada siapapun, bahkan kita tidak bisa berinfak dan lain sebagainya. Dan itu kan ya mental-mental yang kurang baik. Ya, bagi teman-teman sekalian, sehingga ya bermentalah menjadi para pejuang, bermentalah menjadi orang-orang yang sukses di masa depan, supaya masa depan kita gemilang dan kita dijauhkan dari penyakit kefakiran yang menjerumuskan kita pada kekufuran. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Thank you. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan yang terbaik, yang ketika Allah ya pada waktu yang Allah tentukan tentunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, barangkali teman-teman dari awal dari kita bertemu sampai sekarang mungkin banyak salah dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah video ini akan saya upload di akun YouTube saya. Nanti silakan teman-teman bisa, nggak apa-apa, silakan mau komen, mau like, mau share juga boleh. Mau subscribe, nah nggak apa-apa, santai aja.
Jadi bolehlah, nanti silakan bisa eh, ditonton ya, nanti linknya akan saya share juga. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, jaga kesehatan selalu. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.